semuanya, pada video ini kita akan membahas dan mempelajari tentang 8 keterampilan mengajar seorang guru. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Dr. Afnita MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merujuk pada kemampuan guru untuk memulai kegiatan belajar mengajar dengan cara yang efektif, sehingga siswa siap secara mental, emosional, dan kognitif untuk menerima materi baru. Pembukaan yang baik mampu menarik perhatian, membangkitkan rasa ingin tahu, serta menghubungkan materi dengan pengalaman sebelumnya. Pembukaan yang baik memiliki ciri yang pertama, yaitu menarik perhatian siswa sejak awal. Yang kedua, mengaitkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang positif dan fokus. Selanjutnya, tujuan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat dan kesiapan belajar siswa. Yang kedua, menghubungkan materi lama dengan materi baru. Yang ketiga, menjelaskan arah dan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, membangun suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran bukan sekedar mengakhiri kegiatan, melainkan proses strategis di mana guru membantu siswa menyusun ulang, merefleksikan, dan mengonsolidasikan apa yang telah dipelajari. Penutupan yang baik memberikan ruang bagi siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka sendiri dan melihat keterkaitan materi dengan konteks yang lebih luas. Selanjutnya, tujuan keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu memperkuat pemahaman konsep. Yang kedua, mendorong siswa merefleksikan proses berpikir mereka. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap pencapaian belajar. Yang keempat, menyiapkan fondasi untuk pembelajaran berikutnya. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru menyampaikan ide, konsep, atau prosedur dengan cara yang sistematis, logis, dan mudah dicerna oleh siswa. Penjelasan yang baik tidak hanya mengalirkan informasi, tetapi juga membangun makna melalui contoh, analogi, dan keterkaitan dengan realitas kehidupan siswa. Tujuan keterampilan menjelaskan yaitu, yang pertama, membantu siswa memahami konsep atau materi pelajaran secara mendalam. Yang kedua, mengurangi kebingungan dan miskonsepsi dalam proses belajar. Yang ketiga, meningkatkan daya serap dan retensi informasi pada siswa. Yang keempat, mendorong siswa berpikir kritis melalui penjelasan yang terstruktur. Adapun prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, penjelasan logis dan sistematis, mengaitkan materi dengan pengalaman, dan penjelasan beserta contoh. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan guru dalam merumuskan dan mengajukan pertanyaan yang efektif selama proses pembelajaran untuk merangsang berpikir, memancing partisipasi, serta menggali pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Tujuan utama keterampilan bertanya yaitu, yang pertama, merangsang aktivitas berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif dalam kelas. Yang ketiga, mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Yang keempat, membimbing siswa menemukan jawaban melalui proses berpikir sendiri. Selanjutnya, jenis keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu pertanyaan faktual, yaitu mengikuti informasi dasar. Yang kedua, pertanyaan konseptual, yaitu memahami hubungan antara konsep. Yang ketiga, pertanyaan prosedural, yaitu menjelaskan langkah atau proses. Yang keempat, pertanyaan reflektif atau evaluatif, yaitu mendorong penilaian dan pendapat pribadi. Yang keempat, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas yaitu serangkaian upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terstruktur, tertib, serta nyaman. Tujuan mengelola kelas dan menegakkan disiplin yaitu menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan nyaman,
menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian siswa, mencegah gangguan dalam kegiatan belajar mengajar, menumbuhkan kebiasaan positif dalam diri siswa, meningkatkan efektif dan efisiensi pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pengelolaan kelas yang efektif. Yang pertama, hindari intervensi berlebihan yang dapat menghambat. Yang kedua, keadilan dan konsistensi. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, responsif terhadap kondisi kelas. Yang kelima, menumbuhkan kondisi disiplin positif. Adapun komponen keterampilan mengelola kelas yaitu yang pertama, menata lingkungan fisik kelas, yang kedua, menjaga dan memelihara iklim sosial kelas, yang ketiga, mengelola transisi kegiatan, yang keempat, menerapkan aturan dan konsekuensi. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi yaitu kemampuan guru untuk mengubah cara penyampaian materi, metode, dan strategi pembelajaran agar lebih menarik, mencegah kebosanan, serta meningkat pemahaman siswa. Tujuan mengadakan variasi dalam pembelajaran yaitu yang pertama, menarik dan mempertahankan perhatian siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang ketiga, mencegah kebosanan karena metode monoton. Yang keempat, mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan pembelajaran. Adapun jenis-jenis variasi dalam pembelajaran, yang pertama, variasi cara penyampaian, yaitu variasi ini berfokus pada gaya dan teknik guru saat menyampaikan materi. Yang kedua, variasi media dan alat bantu, yaitu mengganti atau mengkombinasikan alat bantu pembelajaran untuk menyajikan informasi secara jelas. Yang ketiga, variasi pola integrasi. Variasi ini melibatkan cara guru dan siswa berinteraksi selama pembelajaran. Yang keempat, variasi aktivitas belajar, yaitu mengganti jenis kegiatan yang dilakukan siswa untuk mengaktifkan berbagai keterampilan dan minat belajar. Yang kelima, variasi tempat dan waktu, yaitu kadang-kadang pembuahan suasana juga dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang keenam, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang guru untuk memperkuat perilaku positif siswa, yang mana tujuan utama penguatan dalam pembelajaran yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, yang kedua, membangun kepercayaan diri sehingga siswa merasa dihargai, yang ketiga, mengembangkan perilaku positif di lingkungan kelas, yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi aktif dan pembelajaran. Adapun jenis-jenis penguatan dalam pembelajaran, yang pertama yaitu verbal, yaitu pujian langsung seperti "bagus sekali Ananda", "usahamu sangat luar biasa", memberikan apresiasi untuk temannya terlebih dahulu. Yang kedua secara nonverbal, yaitu mengekspresikan wajah, gestur, tepuk tangan, atau stiker secara simbol apresiasi. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan yaitu kemampuan guru untuk membimbing siswa secara individual atau dalam kelompok kecil guna meningkatkan pemahaman konsep pengembangan keterampilan. Tujuan mengajar perorangan dan kelompok kecil yaitu yang pertama, memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memahami kesulitan belajar. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan konsep yang belum dikuasai dalam pembelajaran klasikal. Yang keempat, mendorong kerjasama dan integrasi sosial dalam kelompok kecil. Karakteristik keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil terbagi atas dua. Yang pertama, mengajar perorangan, yaitu fokus pada satu siswa, pembimbingan intensif, disesuaikan dengan kebutuhan individu, dan evaluasi bersifat personal. Yang kedua, mengajar kelompok kecil, yaitu fokus pada interaksi kelompok, bimbingan dan kolaborasi, disesuaikan kelompok dengan dinamika, dan evaluasi kelompok individu. 8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu proses membantu siswa dalam bertukar pikiran, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah bersama. Yang mana tujuan utama dari kegiatan diskusi kelompok kecil yaitu menghasilkan pemahaman bersama, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendorong partisipasi aktif, menghasilkan solusi dan keputusan. Nah, jadi itulah 8 keterampilan mengajar seorang guru yang wajib kamu ketahui. Sekian dan sampai jumpa.